siang Pak Yo dan teman-teman. Di video kali ini atau di pembelajaran kali ini kami akan menampilkan sebuah video tentang wawancara tentang apa guys? Tentang latar iman dalam tantangan hidup, perwujudan iman dalam kehidupan sehari-hari, dan keputusan inspiratif untuk kita. Betul. Jadi di kesempatan kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai siapa? Pak Abi. Jadi Pak Abi kan di situ. Itu ya gitu. Ya. Jadi teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang kami tanyakan kepada Pak Afif dan Pak Afif pun menjawabnya dengan banyak sekali informasi dan nasihat yang bisa kita dapat dari wawancara bersama Pak Afif kali ini. Buat kalian nih yang mau tahu gimana videonya, pantengin terus pokoknya video ini sampai nanti. Betul kan? Betul. Jadi langsung aja ke video. Halo semuanya, selamat siang. Halo. Kita lagi sama Pak Afif dengan saya Imelda Karisma Meta Nitias. Saya Puspita Kaisari Eliana. Dan saya Pak Afif. Jadi hari ini kita mau bertanya-tanya nih sama Pak Afif tentang apa sih Pak yang mau kita tanyain Pak? Banyak nih tentang latar belakang imannya Pak Abi, iman dalam tantangan hidupnya Pak Abi, terus perwujudan iman dalam hidup sehari-hari, dan kesan inspiratifnya Pak Abi. Oke. Jadi lama-lama langsung aja ya kita mulai. Jadi Pak Afif, Ya, gimana? kita mau tanya, gimana sih awal mulanya Pak Afif mengenal dan menghayati iman kepada Tuhan selama Pak Afif hidup? Oke, mengenal iman kepada Tuhan. Tentunya teman-teman semuanya, bahwasanya setiap orang yang memiliki agama dia harus percaya dengan Tuhannya. Ya. Semua yang beragama pasti percaya dengan Tuhannya. Dia harus beriman kepada Tuhan. Kalau nggak punya agama, dia pasti nggak beriman kepada Tuhannya. Tapi kalau semua makhluk hidup di dunia ini yang memulai agama, pasti dia harus beriman kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Begitu Meta. Gimana lagi? Baru pertama ya, yang kedua. Kedua, apakah pengalaman masa kecil Pak Afif yang membentuk iman hingga saat ini? Oke, pengalaman Pak Afif sebenarnya nggak ada yang spesifik, yang spesial banget sih. Hanya saja memang dari dulu sampai sekarang itu memang Pak Afif dilahirkan dari keluarga yang mungkin ya tahu tentang agama, bukan yang dari ustadz saya enggak, cuma keluarga yang memang lingkungan juga itu yang agama yang mungkin sholat 5 waktunya di agama Islam juga diajarkan dengan baik, jadinya nggak ada yang spesial banget sih itu untuknya Pak Afif gitu. Lanjut Pak. Lanjut. Jadi pertanyaan ketiga, pernah nggak Pak Afif itu mengalami masa sulit yang benar-benar menguji iman? Terus gimana Pak Afif menghadapi? Masa-masa sulit yang menguji iman. Ya. Ya, Iya. kayaknya masa-masa sulit yang menguji iman nggak ada sih. Hidup Pak Afif tuh ya hari itu disyukuri aja. Hari itu kalau ada masalah ya udah, namanya juga itu nggak ada masalah sih. Ya kali itu nggak ada masalah ya kan. Begitu. Udah biasa-biasa aja. Kalau wah aku harus mati di sini, oh enggak sih, nggak sampai tahap itu sih. Biasa aja itu jalan yang lurus. Udah aja. Nggak usah ya tergoyah sih kan sih, malah tergoyahkan gitu. Tapi ya udah, namanya juga hidup ya kan. Gitu. Siap. Awas jatuh. Nggak apa-apa, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apa Ya. yang membuat Pak Afif tetap percaya dan tidak menyerah di tengah tantangan? Tidak menyerah di tiap tantangan. Di tengah tantangan. Tapi kita tuh berhak menyerah loh teman-teman. Iya loh. Iya kan? Iya, karena gini adalah ketika finishnya itu memang kita tidak bisa finish di itu. Nah, maksudnya misalkan aduh aku punya keinginan nih, umur 17 tahun aku harus punya uang 100 juta. Tapi kalau nggak sampai ya udah, kan menyerah aja, sah saja. Kalau memang finishnya memang kelihatannya tidak tercapai. Tapi ketika proses sudah jalan, kemudian kita menyerah, tapi finishnya bisa dicapai, ya ngapain? Misalnya kan kita sudah berproses. Sedangkan kita berproses itu sudah baik daripada yang tidak sama sekali untuk berproses. Begitu sih. Jadi kadang memang harus menyerah, kadang ada yang enggak. Begitu.
Selanjutnya Selanjutnya nih Pak, ya apakah ada doa atau ayat Alkitab atau apapun mungkin pengalaman spiritual Pak Apip yang selalu menguatkan Pak Apip di saat-saat sulit? menguatkan di saat-saat sulit ya. Sebenarnya kalau di awal kita mengerjakan sesuatu yang paling mudah pun semua orang mungkin sering dengar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Betul. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaudah kita Bismillah aja gitu. Tapi kalau ternyata diminta untuk surat apa yang menguatkan Pak Apip, itu sebenarnya ada salah satu ayat yang ada di surat di Al-Quran itu yang berbunyi Innamal apa kameramen? Inna ma'al usri yusra. Karena ada kesusahan pasti ada kemudahan. Nah itu. Dan di ayat itu, di surat itu sudah disebutkan 2 kali, bukan hanya 1 kali. Pasti ada kemudahan di antara kesulitan. Itu diucapkan 2 kali. Betul Pak. Itu minta. Oh siap. Oke, lagi. Masih banyak. Masih banyak. 79 enggak apa ya. Iya, jadi Pak, bagaimana iman Pak Apip mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari? Mengambil keputusan tentang berpikir ya. Iya. Intinya gini, kita berhak menjadi orang baik agar hasilnya baik. Kalau kita buruk, hasilnya akan buruk, itu pasti. Ya, kadang aja kita baik aja ada yang menghendaki keburukan. Betul. Itu kok sok-sokan baik, kita aja baik dibilang sok-sokan, apalagi kita buruk, ya nggak sih? Betul. Nah itu sih, ya udah baik-baik aja lah ya. Kalau misalkan orang lain menghendaki yang nggak baik ke kita, ya udah itu urusannya dia dan Tuhannya. Begitu Meta. Pertanyaan selanjutnya, apa tindakan nyata yang Pak Apip lakukan sebagai bentuk penghayatan iman kepada Tuhan? Penghayatan iman kepada Tuhan, ya udah, yang paling gampang itu cukup 1 ini deh. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Siap. Selesai repot-repot ya, kita sholat diminta sholat ya sholat, diminta sedekah ya sedekah. Lah itu gunanya apa? Nggak usah dipikir, udah kita yang penting kita sedekah sholat. Kalau tidak boleh ini ya nggak usah boleh. Kok kenapa nggak boleh? Itu urusan nggak usah ditanyakan, itu udah memang ya udah dilakukan aja gitu. Terus dalam kehidupan sosialnya Pak Apip, bagaimana iman mendorong Pak Apip untuk membantu sesama? Mendorong sama ini gini, namanya bersedekah itu adalah menabung. Ya, sedekah itu menabung. Kalaupun ternyata sedekah itu tidak dibalaskan di dunia, pasti akan dibalaskan di akhirat dalam bentuk Apa? amalan yang baik, ya kan? Di surga bisa jadi. Kalau kita di akhirat nanti, kalau misalkan kita membantu, kita dapat hal baiknya di dunia. Oh ternyata orang ini baik sekali ya, itu juga dapat kebaikan. Oh ternyata orang ini baik, nanti kedepannya kan kita dibaiki orang lain juga. Intinya sedekah itu adalah simpanan kita. Jangan lupa sedekah. Jangan lupa sedekah. Selanjutnya, apa yang ingin Pak Apip sampaikan kepada kami tentang pentingnya beriman kepada Tuhan? Pentingnya iman kepada Tuhan untuk kalian. Iya, untuk kami semua anak muda di dunia ini. Ini aja untuk teman-teman yang beriman kepada Tuhan, ikuti kata Tuhan. Udah. Dan itu aja. Ya. Nggak usah dinego. Tuhan itu nggak usah dinego, tapi Gusti nggak usah dinego. Kecuali memang ada hal tertentu sih. Ya karena levelnya udah di level tinggi. Itu mungkin nanti kita belajar bersama di level. Oh iya Pak. Iya. Terakhir nih Pak. Terakhir. Sampai 79. Pak Apip nanti bikin sendiri aja. Oh, itu bikin podcast sendiri kali ya. Habis ini ya. Gimana yang terakhir? Jika ada satu nasihat tentang iman yang bisa Bapak sampaikan kepada kami, apa itu Pak nasihatnya? Apa? Nasihat Iya, nasihat tentang iman. tentang iman. Ini beda sama yang tadi ya. Beda. Untuk teman-teman semuanya yang kameramen yang di sini juga, nasihat Pak Apip adalah berikan yang terbaik untukmu, untuk orang sekitarmu, dan untuk Tuhanmu. Itu
jangan pernah merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Kalau mau merugikan diri sendiri tidak apa-apa, tapi jangan untuk orang lain. Ya, yaitu tadi tetap lakukan yang diperintahkannya dan jauhi larangannya. Nggak usah dinego. Kalau mungkin level pengetahuan iman kalian belum di level itu, tidak perlu dinego. Ikuti aja udah. Itu. Begitu Meta. Ya, lagi. Sepertinya udah sih Pak. Oh, Dulu mungkin di lain kesempatan bisa bertanya-tanya lagi tentang hal iya. yang lain mungkin. Ya kita pakai podcast resmi gitu Iya, ya sih, kita nanti- ngobrol aja gitu. Nanti kita beli mikrofonnya. Ya pokoknya bintang utamanya harus Pak Apip duluan ya. Siap. Itu kan rame kayaknya. Iya. Nah gitu ya. Dan nanti live streaming. Streaming. Terima Ya. kasih banyak Pak Apip udah meluangkan waktu buat kita tanya-tanya tentang iman Pak Apip. Terus terima kasih buat segala nasihat dan jawaban yang telah diberikan Pak Apip. Ya. Apa lagi ya Kita Pak? berdoa biar Pak Apip selalu diberkati dan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Tetap menjadi orang baik Amin. Amin. Saya amin. dan tetap asik sama kita semua. Iya. Kita asik kenapa jadi orang yang gak asik? Asik. Mending so asik gitu kan. Betul. Iya. Ada yang so asik ya. Gitu. Ya. Sekian dari kita, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai Ya, jumpa. Sampai jumpa. Dadah.